Jadi meskipun modal kita itu terbatas ataupun kecil, selama kita itu punya lahan pang pakan, terus kita punya penghasilan dari selain kambing, dan juga kita mampu merawatnya, saya yakin meskipun modal terbatas, kita pun bisa membernakan ternak kita itu menjadi skala banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suwandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya lagi ngevlog pang pakan saya teman-teman. Dan ini memang sekarang ini sudah tidak terlalu kami rawat karena jumlah kambing kami juga tinggal sedikit. Tapi waktu itu memang kami rawat ini teman-teman, waktu kambing kami masih ada 20 ekor itu. Ini sebenarnya kemarin tuh mau saya rubah, mau saya ganti tanamannya, tapi kok selang musim hujan ini kok tumbuh lagi, jadi saya biarkan teman-teman. Jadi ini untuk rumput liarnya pun juga lumayan untuk tambah-tambahan pang pakan kami. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kunci sukses ternak kambing, ataupun modal kecil pun kita bisa membernakan ternak kita itu menjadi banyak teman-teman. Jadi kunci pokoknya yang terutama ialah di pang pakan ataupun lahan yang kita punyai ya teman-teman. Karena dengan persiapan lahan pang pakan yang kita punya, terus kita bisa tanam pang pakan, itu sudah tentu ternak kita itu kalau menjadi banyak itu kita tidak menjadi was-was lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa kuncinya tetap di pakan ini teman-teman. Selain itu memang ada juga, ini kita membahas peternakan kecil ya teman-teman. Jadi meskipun modal kecil kita bisa bernah. Jadi selain itu kita memang harus mempunyai penghasilan selain dari ternak kambing ini teman-teman, sebelum ternak kita itu bisa bernah jadi banyak, terus sekiranya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu jangan sampai kita makan dulu. Itu pada intinya meskipun modal kecil, insya Allah pun bisa ternak kita itu bernah menjadi banyak ataupun skala sukses ya teman-teman. Karena kami belajar selama beberapa tahun ini, kami teliti, kami cermati apa kelemahan kami, terus apa yang menjadi permasalahan kami. Ternyata memang di faktor ekonomi juga pengaruh teman-teman, dan juga lahan pang pakan, dan juga alam kita ataupun pertanian di daerah kita itu juga sangat mendukung sekali teman-teman. Misalkan di daerah kami kan seperti ini, teman-teman bisa lihat ini pertaniannya yang maju kan dari tanaman padi ya teman-teman. Jadi ini kan juga tidak bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kita. Misalkan di daerah kami itu pakannya misalkan yang melimpah itu dari palawija, entah itu dari tanaman singkong ataupun tanaman jagung. Itu insya Allah pun juga sangat membantu sekali dalam kita beternak. Jadi kita tidak selalu mengandalkan lahan pang pakan yang kita punya. Karena dengan limbah-limbah itu kita bisa manfaatkan untuk pakan-pakan silase, entah fermentasi, nanti kita tinggal beli konsentrat ataupun apalah misalkan untuk campurannya buat pakan fermentasi, itu kan lebih irit lagi teman-teman. Tapi kalau cuma mengandalkan dari lahan pang pakan, ya sudah tentu lahan pang pakan yang harus kita siapkan itu banyak sekali atau luas sekali teman-teman. Karena semakin banyak jumlah kambing kita, kebutuhan hijauan ataupun kebutuhan pakan kita kan juga banyak juga teman-teman. Jadi itu juga menjadi problem ataupun permasalahan kami di sini selain dari faktor ekonomi itu. Karena misalkan kalau kita itu misalkan ternaknya sudah mau bernah, terus karena ada kebutuhan, terus karena kita tidak punya yang lain, tidak punya penghasilan dari yang lain, kan mau nggak mau ternak kita itu kita jual teman-teman. Kebanyakan kan seperti itu, kami sendiri juga seperti itu. Kalau modelnya seperti itu sudah tentu ternak kambing ini ataupun ternak-ternak kita ini tidak akan bisa bernah teman-teman. Karena setiap kali mau berkembang terus terus kita jual teman-teman. Jadi seperti itu. Selain itu mungkin juga basis peternakan di daerah kita itu maju atau enggak, itu juga pengaruh teman-teman. Karena kalau peternakan yang maju itu sudah tentu untuk penjualannya pun
mudah sekali karena banyak sekali pedagang-pedagang besar ataupun belantik-belantik yang skala besar bisa kirim keluar kota misalkan. Tapi kalau di daerah kami ini memang untuk pedagangnya pedagang lokalan ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan jual kambing dengan jumlah yang agak banyak itu juga susah sekali. Karena kemarin tuh saya jual 6 ekor saja itu sudah belantik 2 orang teman-teman. Karena untuk 1 orang itu biasanya nawarnya pun juga harganya kurang menyenangkan hati kita, karena dengan jumlah kambing yang 6 ekor itu kan kalau di daerah kami sekali jual 6 ekor itu sudah banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin harga tawarnya pun juga tidak masuk lah menurut kami, kurang seperti itu. Jadi memang di peternakan kambing ini sangat menjanjikan, sangat menguntungkan teman-teman. Kalaupun kita ingin mengembangkan dengan skala besar itu ataupun untuk kebutuhan sehari-hari itu paling tidak ya kita harus punya paling sedikitnya itu 20 indukan sampai dengan 30 indukan itu insya Allah juga sudah hampir mencukupi kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Akan tetapi kan kita juga harus memikirkan lahan pakan yang kita punya itu seberapa, kira-kira cukup untuk enggak untuk kambing-kambing yang kita pelihara dengan jumlah yang berpuluh-puluh ekor itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya memang meskipun modal kita kecil, selama kita bisa menyiapkan ataupun hal-hal yang saya terangkan tadi bisa kita penuhi, insya Allah tetap bisa teman-teman kita mengembangkan dengan skala banyak. Karena itu juga menurut pengalaman kami selama beberapa tahun ini, dan sekarang saya putuskan untuk ternak ini untuk usaha sampingan teman-teman. Karena kalau dengan usaha sampingan seperti ini kan tidak merepotkan kami, terus saya sendiri juga masih bisa bekerja, karena pada intinya saya itu juga seorang pekerja di buruh kuli bangunan teman-teman, seperti itu. Tapi kalau dengan jumlah kambing yang agak banyak, terus kami tidak bisa bekerja, terus kami cuma mengadakan dari kambing, sedangkan kambing kami itu cuma katakan nanggung ataupun kurang jumlahnya untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari, tentu saja nanti tidak ketemu teman-teman. Jadi karena masalah itu terus saya putuskan untuk sebagai usaha sampingan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan oke ya teman-teman, mudah-mudahan pembahasan dan pengalaman-pengalaman kami ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada teman-temanku peternak semuanya, khususnya yang peternak pemula yang ingin mengembangkan ternaknya dengan skala banyak itu, supaya lebih memikirkan segala sesuatunya. Ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, supaya apa? Supaya kita itu tidak merugi ataupun menyesal di kemudian harinya teman-teman. Karena di peternakan kambing ini memang prosesnya lama, tidak seperti kalau kita kerja kan setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan kan kita bisa gajian. Kalau di peternakan kambing ini paling enggak kita 6 bulan ataupun 1 tahun baru gajian teman-teman. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, dan mohon maaf jika penjelasan ataupun keterangan kami ini tidak tepat ataupun tidak pas, karena ini juga berdasarkan pengalaman kami. Dan mohon maaf jika videonya juga kurang bagus karena alat kami pun juga terbatas. Dan video dari kami saya akhiri, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan jalan rezekinya. Dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.